Puji bagi Tuhan semesta alam, kita negeri berlian, ciptakan damai anti kekerasan, warna dan indah perbedaan, taat konstitusi dan toleransi, saling menerima dengan semua tradisi, kepalkan tangan dan saling menghargai, cita-cita kita untuk NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, berkah dalam, rahayu. Sobat mantap semua, selamat datang kembali di podcast Lantai Surga. Obrolan santai seputar moderasi beragama. Ya, podcast kita kali ini saya Zulfa Hirom ditemani dengan narasumber kita. Hari ini hadir Bapak Wahyu Teguh Pambuti SPD. Ya, beliau adalah penyelenggara zakat dan wakaf kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo. Kita sapa terlebih dahulu sobat mantap semua. Assalamualaikum Pak Wahyu. Waalaikumsalam Ibu. Ya, alhamdulillah sehat. Ya. Semangat terus ya Pak Wahyu ya. Semangat Ibu, harus Ibu. Ya, baik. Kita akan membahas atau mengobrolkan tentang seputar penyelenggara zakat dan wakaf. Nah, langsung saja kita tanyakan kepada narasumber kita. Sebenarnya ini Pak Wahyu, penyelenggara zakat, ya kan? Itu membidangi apa saja? Sehingga sobat mantap semuanya bisa paham. Di sana ada penyelenggara zakat wakaf. Apa saja yang menjadi tanggung jawabnya? Ya, monggo silakan. Baik Ibu. Baik Ibu, sesuai pertanyaan tadi, penyelenggara zakat wakaf di kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo itu membidangi. Kalau kita merujuk dulu Ibu, sebelum nanti membidangnya, merujuk pada regulasi PMA nomor 19 tahun 2019, penyelenggara umum bertanggung jawab untuk yang pertama pelayanan. Maksudnya pelayanan di sini Ibu, yaitu melayani, memberikan layanan teknis terkait zakat dan wakaf. Itu khusus di pelayanan. Yang kedua, bimbingan teknis. Bimbingan teknis di sini yaitu memberikan pelatihan dan pendampingan kepada nadir, BZ, atau lembaga terkait lainnya. Bisa juga seperti Basnas Ibu. Oh gitu. Jadi Basnas itu berkait dengan di sini zakat dan wakaf ya. Oke. Untuk yang ketiga yaitu masuk pengelolaan data dan informasi. Di sini mulai dari kita mendata siapa yang mustahik yang berhak menerima, hingga nanti untuk potensi wakaf Ibu. Itu yang jadi pendataan potensi wakaf. Daerah mana yang memang wakafnya besar untuk di Kabupaten Purworejo. Yang keempat, penyusunan rencana dan pelaporan. Ini penting Ibu. Karena pemberdayaan zakat wakaf ini penting kalau kita ibaratnya nyuwun sewu, kita harus melaporkan setiap kalau istilahnya ada yang wakaf, ada yang zakat, itu wajib untuk melaporkan setiap. Jadi bulannya. Data muzaki, data mustahik di dalam zakat itu kalau bisa terlaporkan dengan rapi ya. Leres Ibu, itu jadi masyarakat umum ibaratnya bisa mengetahui Ibu. Siapa yang bermuzaki, siapa yang menerima, wajib itunya, itu memang penting. Karena kebanyakan nyuwun sewu, banyak orang-orang yang menganggap di satu tempat dia merasa menyetorkan zakatnya ataupun wakafnya, tetapi tidak mendapat umpan balik, bahwa dalam artian umpan balik itu ini loh zakat panjenengan, wakaf panjenengan digunakan untuk ini gitu. Oh begitu. Jadi ini untuk bisa kita mengetahui bahwa si muzaki itu tahu ini diberikan kepada siapa gitu. Sekalipun mungkin si muzaki dengan si mustahik tidak harus ketemu ya. Tetapi muzaki percaya bahwa zakatnya itu sudah ditasarufkan.
Kalau wakaf ini ya saya sering mendengar nih Pak. Nggih, monggo. Kadang-kadang ada orang yang wakaf, Nggih. cuma dia orang tuanya sampai kepada anaknya kadang-kadang tidak merasa bahwa orang tuanya dulu wakaf. Betul. Karena tidak di administrasikan. Leres. Nah ini mungkin termasuk salah satu tanggung jawab dari Zawa ini juga. Iya Ibu, jadi memang banyak kasus Ibu. Ya. Orang tua berwakaf, Hmm. tetapi tanpa sepengetahuan putra-putrinya. Iya. Orang tuanya meninggal, Hmm. tapi anak masih gegei. Akhirnya nyun sewu, banyak yang dituntut digugat ulang ke pengadilan lagi bahwa itu tuh hak orang tua, hak saya masih seperti itu Ibu. Begitu Sobat Mantap. Jadi wakaf itu pentingnya harus diadministrasikan, harus sampai terbit sertifikat wakaf ya. Itu biar apa yang sudah menjadi harapan atau mungkin niatan dari orang tua atau dari siapapun itu kemudian terarsip dengan baik, tidak ada lagi yang bisa menggugat. Karena kalau sudah wakaf itu sudah harta milik benda ini milik Allah ya, kebalikan ya. Jadi nggak boleh dimiliki oleh siapapun. Udah berhenti, wakaf udah berhenti. Baik, selanjutnya kita akan sampai kepada pertanyaan berikutnya. Siap-siap Ibu, monggo. Nah, karena ini Sobat Mantap juga biar tahu juga. Betul Ibu. Nah, penyelenggara zakat dan wakaf ini tadi bidangnya sebenarnya apa yang dilakukan di situ. Kemudian sekarang bidangnya apa saja? Oh, baik Ibu. Bidangnya di sini ada 2 Ibu yang kita tangani, yaitu di zakatnya sendiri Ibu. Namanya sudah zakat wakaf itu. Iya, zakat dan wakaf itu udah dua sendiri. Zakat ini kita berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Ibu. Oh iya. Tentang pengelolaan zakat. Terus yang kedua PP Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Zakat. Iya. Serta peraturan Basnas dan KMA. Itu khusus untuk zakatnya Ibu. Ada aturannya sendiri. Sedangkan yang wakaf itu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan PP Nomor 42 Tahun 2026 tentang pelaksanaan Undang-Undang Wakaf serta KMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang pedoman nadir. Dan satu Ibu khusus di wakaf ini ada peranan dari BWI, Badan Wakaf Indonesia yang ada di setiap kabupaten. Ya. Di Purworejo kita BWI-nya ketuanya siapa sekarang ya? Untuk di Purworejo Pak Zainal Fitri Bu. Oh iya Pak Zainal Fitri. Kemarin dulu saya ingat Pak Sumedi. Baik. Jadi begini Sobat Mantap. Kalau di Purworejo yang ngurusi, kalau di Kemenangnya itu yang ngurusi wakaf itu adalah penyelenggara Zawa. Tetapi di dalam pelaksanaan tugasnya itu bersinergi dengan BWI. Gitu. Kalau zakatnya bersinergi dengan Basnas dan UPZ Ibu. Dan UPZ. Mungkin ada keterangan yang baik Ibu. Untuk yang di zakatnya tadi kita bersinerginya yang pertama dengan Basnas Ibu. Itu Basnas itu yaitu penting karena Basnas sebagai pengumpul zakat, infak dan sedekah Ibu. Itu di situ. Terus Basnas juga harus mendistribusikan dan pendayaan guna dana JIS Bu. Istilahnya zakat, infak, sedekah. Terus Basnas pun harus melaporkan Ibu. Pelaporan keuangan, aktivitas pengelolaan itu harus dilaporkan. Diaudit? Iya, betul. Harus ada auditnya Ibu. Jadi Basnas tidak bisa serta-merta dia jalan tanpa ada audit. Seperti itu. Terus berarti yang mengaudit independen atau maksudnya lembaga independen atau ada lembaga pemerintah sendiri yang mengaudit? Yang audit itu independen Bu dari Jakarta. Jadi diaudit. Jadi beliaunya dari Basnas harus melaporkan bertahap. Dia laporan ke provinsi, provinsi ke pusat. Itu juga pakai aplikasi semuanya. Terus yang tidak kalah penting, Basnas juga harus ada koordinasi dengan UPZ Ibu. UPZ yang ada. UPZ itu unit pengumpul zakat. Betul Ibu. Nah, untuk UPZ sendiri, mohon maaf Ibu, terutama di Purworejo, itu UPZ masih banyak Ibu yang belum, istilahnya kalau menurut hukum itu legal Ibu. Belum legal. Iya. Karena dia
istilahnya mendirikan UPZ mudah, tapi dia belum punya SK pendirian UPZ-nya dari Basnas. Oh begitu. Nggih. Karena Basnas adalah lembaga yang diberi kepercayaan oleh pemerintah Nggih. untuk pengelolaan Zakat. termasuk pengumpulan zakat ini Nggih, ya. leres. Ya, sahabat mantap, memang ya kalau di dalam Islam itu yang berhak untuk mengumpulkan zakat itu harus, kalau dulu saya belajar itu qadhi namanya ya, Nggih. maka harus dilegalkan oleh pemerintah yang sah, dan pemerintah yang sah di sini yang diberi kewenangan adalah Basnas. Leres, Ibu. Gitu. Jadi bagi UPZ-UPZ yang sudah terbentuk baik di masjid, mungkin di desa, monggo silahkan mengajukan untuk pengesahan kepengurusannya, begitu ya, Pak? Leres. Nah, itu yang benar, jadi biar tidak dianggap ilegal. Nggih. Begitu ya Wahyu ya. Betul Ibu, karena gini Ibu, banyak sampai nyun sewu. Itu dari fatwa MUI juga mengatakan bahwa UPZ yang tidak punya SK dari Basnas, pengesahan dari Basnas, maka penarikan zakatnya terutama nyun sewu. Kalau di zakat fitrah Bu, Oh iya, itu maka dianggap tidak sah Ibu. begitu ya. J. Oh, Jadi nilai sobat mantap, hati-hati ya. Hal sepele, insya Allah sih mudah ya dilancarkan ya. Betul. Tapi yang penting kita punya kemauan untuk mengurus keabsahan dari UPZ-nya. J. Iya. Jadi kan kasihan Ibu, ibaratnya mungkin di lingkungan atau di mana dia sudah pasrah, oh ngumpul ke zakatnya di sini, Iya, di betul. di lembaga A. Iya. Tetapi ternyata lembaga A itu dia tidak punya SK yang Sebagai pengakuan dari UPZ. Iya, dari Iya. Basnas. Oh, iya. Ya maka nyuwun sewu, kalau umpamanya kayak Ibu ataupun kita ke situ Iya. setor ke zakat, ya nyuwun sewu, itu bukan zakat fitrah jadinya. Waduh. Hanya sebatas anu aja. Itu nyuwun sewu, saya berani seperti ini karena itu fatwa MUI menyampaikannya seperti itu. Baik, jadi ini memang sesuai dengan fatwa MUI. Mungkin memang masih debatable ya, tetapi kalau kita mengikuti aturan toh tidak susah sesungguhnya, hanya punya kemauan untuk tadi itu melegalkan kepengurusan UPZ-nya. Baik, selanjutnya barangkali ada tentang apa tadi pemberdayaan yang ada di Jawa, monggo di. Oh, siap Ibu. Ya. Baik Ibu. Tadi kan ada 2 bidang Ibu. Yang pertama zakat, tadi sudah saya sampaikan. Ya. Terus yang wakaf Ibu. Ya. Wakaf di sini ini ada yang pertama ada nadir. Nadir itu ya individu, organisasi ataupun badan hukum. Ini kan nadir ini bertanggung jawab yaitu menerima harta wakaf dari wakif. Nah, Penting. sobat mantap, jadi wakaf itu bukan diserahkan kepada Jawa ya, Bukan. tetapi kepada nadir. Ini harus Betul, diketahui. Jadi kita itu hanya membantu menguruskan. Leres, Gitu ya Pak leres. Wahyu. Nah, sehingga kita harus paham bahwa itu di dalam mewakafkan sebidang tanah ataupun apapun. Sekarang Iya. ada wakaf uang, Betul. ada wakaf harta yang lain. Iya, ya. bisa Ibu. Itu diberikannya kepada nadir. Nadir itu bisa berupa apa tadi Pak? Individu, Perseorangan, perorangan atau Ini, badan hukum. badan hukum. Nggih. Ya. Begitu ya sobat mantap. Lanjut Pak. Ini Baik, kayaknya Ibu. menarik sekali nih Baik ya. Ibu. Jadi nadir itu yang pertama tadi menerima harta dari wakaf udah diberikan dari nadirnya. Terus yang kedua mengelola dan mengembangkan harta wakaf Bu. Jadi nadir berhak Bu harus bisa mengelola harta yang wakafnya itu. Jangan sampai Jangan- sudah diwakafkan malah berhenti ya. Leres Ibu. Jadi ibarat- memberdayakan Betul. harta wakaf. itu memang penting Ibu. Jadi utama sekarang harus ibaratnya nyun sewu. Banyak Iya. orang-orang yang berkeinginan wakaf, diberikan wakaf tapi Iya. nyun sewu. Nadirnya hanya sebatas menerima, sudah diterima, Habis itu sudah sudah. diam aja. Dia tidak mau. Oh ini mau diapakan sih? Ibaratnya nyun seperti itu. Ini fenomena di masyarakat umum ini kayak Betul gini. Ibu. Wah, ini ternyata satu informasi ya bahwa ada pemberdayaan nadir dalam rangka untuk bagaimana nadir itu bisa tahu bahwa tanah wakaf itu harus produktif. Bahwa produktifnya itu berupa nanti mungkin penambahan harta yang bisa digunakan untuk kemaslahatan umum, atau mungkin produknya dipakai secara misalnya untuk musola, ya betul musola yang betul-betul ada
kegiatannya. Betul, Ibu. Begitu Sobat Mantap, ya Allah. Ini saya juga ada beberapa yang baru ini bagi saya. Iya, Ibu, Lanjut sama-sama. mungkin Pak Bayu masih Iya, ada baik, Kak Ibu. ini. Ya. Ya, yang ke berikutnya nadir ini juga harus punya menjaga kelestarian nilai dan manfaat wakaf itu jelas. Terus yang ke ada lagi nadir itu harus melaporkan ke KUA atau BWI, Ibu, sesuai ketentuan. Jadi ibaratnya tanah wakaf yang dikelola oleh nadir itu harus dilaporkan ke BWI. Gitu. Dan mohon maaf di sini peran BWI juga penting, Ibu. Pentingnya Jadi itu Badan Wakaf Indonesia. J. Ada sampai tingkat kabupaten. Ada, Ibu. Ya, oke. J. Untuk yang di Purworejo tadi yang sudah sampaikan diketuai oleh Pak Zainal Fitri. Ya. J. Nah, untuk waktu dekat ini di BWI sedang coba menggalakkan, Ibu, dalam arti untuk kembali ke nadir. Kita sedang coba inventarisir nadir-nadir, mohon maaf sekali, nyun sewu yang sudah meninggal. Belum diganti ya. Nadirnya belum diganti atau mungkin yang sudah lansia. Sebentar. Ini yang punya hak untuk mengganti nadir itu, kalau dulu saya ingat itu kepala desa masih bukan KUA. Dari takmir dulu, Ibu, usulan takmir diusulkan ke KUA, KUA baru nanti ke kami, ke BWI. Untuk kalau SK-nya. Kalau SK-nya nadirnya itu ya. Nadir baru istilahnya usulan. Kalau kurang dari 1.000 itu di kabupaten, luas wakafnya, Bu. Tapi kalau lebih dari 1.000 itu harus ke wilayah, Bu, ke BWI yang di provinsi gitu. Aduh, ini sesuatu yang baru ya bagi kita semuanya, Sobat Mantap. Karena mohon maaf, Ibu, jadi kenapa nadir itu memang harus diganti, Ibu, apabila sudah meninggal ataupun lansia. Karena nyun sewu itu bisa terjadi karena ada kasus di salah satu kabupaten, Ibu. Kemarin pada waktu saya ketemu di provinsi dengan BWI provinsi itu ada nadirnya yang meninggal dan tidak diganti. Akhirnya timbul kasus, Ibu. Kasusnya itu nadir itu kan yang mengelola tanah itu, Bu. Iya, betul. Tetapi ternyata anak dari yang mengelola itu GGI, istilah orang Jawa itu merasa mendueni. Jadi seolah-olah nadir itu malah kayak warisan gitu ya. Itu jadinya seperti itu, Ibu. Makanya kan perlu istilahnya didekati. Lah kalau tanah mungkin tidak begitu Bu. Yang lebih berbahaya itu apabila nyun sewu ada tanah wakaf, terus itu produktif, Ibu, ditanami pohon buah ataupun segala macam. Tetapi nadirnya tidak cerita ke anak-anak cucunya, istilahnya ke keluarganya. Maka kalau nadir ini otomatis sudah meninggal, entah itu berapa tahun lagi akan meninggal, maka orang cucunya, anaknya akan menganggapnya ini warisan, ini kebunku. Karena nadir-nadir yang lain juga akan diem. Oke, baik. Ini luar biasa. Kalau saya lanjutkan itu bisa berjam-jam ini saya tentang nadir. Tapi informasi awal bahwa Bapak Ibu, Sobat Mantap semuanya yang memang punya keinginan untuk mewakafkan hartanya apapun bentuknya, itu silakan langsung dicatatkan aja dan menghubungi nadir yang memang bisa dipercaya. Dan mudah-mudahan informasi ini cukup membuka wawasan kita tentang tanah wakaf, yang memang ternyata bisa berbuntut panjang kalau tidak diselesaikan administrasi. Ibu. Saya kira bisa ini tambahan, Bu. Oke, silakan. Mohon maaf, ini kita tambahan sedikit, Ibu, yang untuk khusus yang di wakaf, Ibu. Wakaf itu biasanya yang jauh orang-orang yang mau berwakaf itu biasanya masih terkendala satu hal. Masih sertifikatnya hak milik. Jadi hak milik dia punya keinginan punya satu bidang tanah, tapi dia hanya ingin mewakafkan separuh. Jadi tidak semuanya sertifikatnya satu, tetapi yang mau diwakafkan hanya separuhnya. Hanya separuh aja. Gimana cara pengurusnya, Pak? Itu bisa, Ibu, karena biasanya mereka untuk hak milik ini mereka terkendala ketakutan di masalah uang, Ibu. Untuk biayanya besar. Iya, padahal sertifikat hak milik dipecah yang pecahannya ini untuk wakaf itu ada biaya 0 rupiah, Ibu. Wow,
Ini sobat mantap, 0 rupiah untuk pengurusan tanah wakaf, walaupun itu hanya pecahan. Laras Ibu. Dan Iya. nanti pecahannya ini yang tadi satu bidang itu dibagi dua, yang satu umpamanya punyanya Bu Yulfah, Iya, yang tetap atau nama nama saya, nama Ibu. yang satu wakaf. Dan Ibu juga tidak dikenai biaya. Ibu tetap dapat Wah. sertifikat itu tadi. Nah, Tapi itu harus ada surat keterangan Ibu. Surat dari keterangan desa. Mboten, dari kepala KUA Ibu. Oh, dari kepala KUA. Surat kepala KUA yang menyatakan menerangkan bahwa tanah itu memang mau pecah sebagian untuk wakaf. Dan itu surat keterangan itu sudah diakui untuk seluruh BPN yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Baik. Seperti itu Ibu. Seperti itu. Nggih. Ini informasi dan saya pikir ini podcast ini harus dilihat oleh semua orang ini ya, biar tahu kan informasi ini penting. Siap. Nah, saya kira apa yang sudah kita obrolkan cukup menarik dan bisa memberikan informasi tambahan buat kita semuanya. Siap. Tetapi sebelum kita lanjut, kita akan break lebih dulu. Oh enggak Ibu, siap. Ya, silakan, barangkali ada informasi penting. Monggo. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Baik Sobat Mantap semuanya, kita berjumpa kembali di sesi berikutnya masih dengan Pak Wahyu, Siap Ibu. penyelenggara zakat dan wakaf kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo. Siap. Lanjut Pak Wahyu, ini Ibu. obrolan kita seru dari tadi. Siap Nah, Ibu. Sekarang kita masuk ke moderasi Pak Wahyu ya, karena Siap. memang podcast kita tentang moderasi beragama. J. Kalau moderasi beragama yang dikembangkan di penyelenggara zakat dan wakaf itu bagaimana bisa dijabarkan Pak Wahyu? Oh nggih, baik Ibu. Iya. Jadi moderasi beragama di sini yaitu memegang peranan krusial Ibu dalam Ya. pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia. Konsep ini memastikan bahwa praktek keagamaan tidak hanya dijalankan sesuai syariat aja Ibu. Iya, jelas kalau itu harus ya. Tapi juga sejalan dengan prinsip keadilan, kesejahteraan sosial, dan persatuan bangsa dalam konteks zakat dan wakaf sendiri. Gitu, Ya. Ibu. Nah, Jadi untuk semuanya ya, tidak memandang apapun. betul Ibu. Oke, di moderasi beragama diwujudkan dalam beberapa aspek penting, diantaranya ada 5 Ibu nanti aspeknya. Yang pertama inklusivitas dan pemerataan manfaat Ibu. Di sini artinya moderasi beragama mendorong pengelolaan zakat dan wakaf yang inklusif, artinya manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh satu golongan atau satu kelompok saja Ibu. Tapi dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat yang berhak tanpa memandang nyun sewu, suku, ras, kelompok, agama. Itu dalam praktek pendistribusian zakat sendiri, itu penerima harus benar-benar diverifikasi Ibu. Jadi masuk kategori asnaf atau bukan? Betul Ibu, Oh, itu harus benar-benar diverifikasi Betul, Ibu. ya. Karena jangan sampai nyun sewu memberikan zakat tanpa ada verifikasi, akhirnya salah
kaprah Ibu. Iya, tidak sesuai dengan kaidah agama yang harus sesuai dengan asma. Oke ya. Demikian pula dengan wakaf Bu, peruntukannya harus memberikan kemaslahatan untuk umum dan umum masyarakat umum yang luas Ibu. Jadi wakaf itu tidak serta-merta Ibu. Seseorang wakaf hanya untuk tanah saya wakafkan. Tadi yang saya contohkan tadi Ibu, ada memberikan wakaf, tetapi ternyata nadirnya tidak bisa mengembangkan itu ya. Itu Atau kan malah mungkin untuk dirinya sendiri. Ibaratnya tidak nyun sewu diberi tanah wakaf sawah, tapi bukan untuk kemaslahan umat. Iya. Tapi begitu panen, yo aku sih ngelola buat aku nadir aku dewe. Ya itu kan yang bahayakan itu Ibu. Iya. Begitu Sobat Mantap ya. Jadi kita sebenarnya hanya ingin mengatur, meluruskan, membenarkan sesuai dengan syariat. Jangan sampai kayak misalnya yang kadang dipercaya menjadi nadir, itu kemudian tidak melaksanakan kewenangannya sesuai dengan aturan agama. Betul Ibu. Nah untuk dirinya sendiri kadang-kadang. Tapi memang ada beberapa masjid itu yang kadang memang diberikan ini wakaf untuk yang memang mengelola masjidnya. Ada yang seperti itu. Tapi kan mungkin tidak semua ya. Ada yang untuk mengembangkan kegiatan kemakmuran masjid misalnya. Mungkin ada yang lain bisa Baik Ibu. ditambahkan. Sekarang yang kedua Ibu. Yang kedua yaitu tentang kepatutan syariah dan regulasi negara. Ini di sini pengelolaan zakat dan wakaf harus senantiasa berdasarkan syariat Islam Ibu. Yang sahih, namun tetap dalam koridor regulasi dan hukum positif negara. Moderasi beragama mendorong adanya keseimbangan antara tuntunan agama dan kepatutan terhadap sistem hukum yang berlaku. Hal ini penting untuk menciptakan tata kelola yang transparan, akuntabel, terhindar dari penyalahgunaan. Intinya masih kayak tadi ya. Kita mau meluruskan penggunaan wakaf maupun pendistribusian zakat sesuai dengan aturan yang ada, baik itu hukum positif negara maupun apalagi yang jelas hukum agama. Betul Ibu. Di lembaga itu tadi yang regulasi lembaga pengelola zakat wakaf sendiri di sini ada dua, yaitu yang LAS dan BWI. Kalau tadi kan di Basnas itu Basnas itu kan di atasnya LAS Bu. Jadi boleh ya masyarakat atau satu kumpulan organisasi membentuk LAS ya. Boleh Ibu. Lembaga Amil Zakat. Tapi itu tadi Ibu membentuk mudah Bu. Harus ada izinnya Bu. Jangan hanya sebatas membentuk aja tapi tanpa izin Bu. Tadi ya, sebenarnya harus ada izin. LAS itu harus ada izin Ibu. Izinnya ke siapa kalau LAS? Kalau LAS itu sekarang kan untuk pengusulan pendirian LAS itu mudah Ibu, pakai aplikasi SIMZAT. SIMZAT. SIMZAT itu SIM zakat, sistem informasi zakat. Nah itu nanti kita mengusulkan, di situ mengusulkan langsung kalau kabupaten jadi kabupaten, tapi kalau yang ke provinsi tinggal tahapannya lingkup LAS-nya mau lingkup kabupaten atau lingkup provinsi nasional. Itu yang contoh LAS secara nasional mungkin biar bisa membedakan Basnas dan LAS masyarakat atau Sobat Mantap semuanya barangkali. Kalau untuk LAS di Purworejo belum ada Ibu. Belum ada. Yang terdata Ibu. Yang saya katakan tadi terdata di data yang ada berizinnya itu kelihatan belum. Tapi kalau yang nasional itu kayak mungkin gini ya, kayak dompet duafa gitu ya. Itu contoh LAS, lembaga Amil Zakat. Contoh Ibu lembaga Amil Zakat ini yang membackup kegiatan Segara Jawa Kabupaten Purworejo itu ada Ibu. Salah satunya ada program Kampung Zakat Ibu. Yang di Desa Sidomulyo. Kampung Zakat di Desa Sidomulyo, Kecamatan Purworejo. Itu didukung LAS nasional malah Bu. Oleh BSI Maslahat. Itu LAS BSI Maslahat. Gitu-gitu ya. Jadi mereka mengembangkan satu kampung di situ bagaimana pelaksanaan baik UPZ maupun pendistribusian zakatnya di kampung tersebut. Jadi ibaratnya kayak BSI Maslahat. Kalau ini yang contohkan di Kampung Zakat Ibu, yang di Sidomulyo ini kampung BSI Maslahat ini kita punya 4 program Ibu. Yang pertama sumur bor itu sudah kita jalankan. Yang kedua ada
kandang kambing komunal Ibu nanti Oh, bentuknya. kandang kambing komunal. Jadi kandangnya itu nanti tidak dibagi satu-satu ke masyarakat, tapi dibuatkan satu kandang. Iya, milik satu komunitas. Iya, satu komunitas Iya. itu. Terus yang kedua kita tanaman hias bougainville Bu, Iya. bekerja sama dengan penyuluh yang ada di kantor Iya, Kementerian Agama kemarin juga. juara nasional itu. Leres Ibu, itu Pak juga Esa. bekerja sama dengan kita Iya, juga itu. kemudian satu lagi, Satu lagi produk kopi Ibu. oh kopi. Oh, di Iya. sana memang daerah. Daerah Oh. kopi Ibu. Itu kita akan coba, BSI itu akan mencoba mendampingi. Oh, Itu yang ada di Purworejo, salah satunya akhirnya kita, karena di LAS kabupaten itu tidak ada, kita dapat bantuan dari LAS LAS nasional. Seperti itu begitu Ibu. sobat mantap ya. Oke. Oke, berarti kita akan melanjutkan mungkin masih ke Masih tapi Ibu, moderasinya tadi ada, ya, moderasi tadi kan gimana? ada 5 Ibu. Ini Mhm. sudah kedua. Ada yang ketiga. Ya, baik. Yang ketiga itu yaitu profesionalisme dan transparansi Ibu. Aspek moderasi beragama menuntut profesionalisme dan transparansi dalam pengelolaan zakat dan wakaf. Ini mencakupi yang pertama manajemen yang profesional, di mana pengelola harus memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi dalam mengelola dana umat. Ya. Yang kedua, akuntabilitas. Laporan keuangan dari program harus disampaikan secara terbuka dan mudah diakses oleh publik dan muzaki ataupun wakif, seperti yang saya utarakan tadi. Iya, Ibu. tadi ya betul, Iya. betul. Terus yang ketiga, adanya transparansi. Ibu. Transparansi. Jadi setiap tahap pengelolaan, mulai dari penghimpunan, pendistribusian, pemanfaatan, semuanya harus jelas dan bisa untuk diaudit. Oh, Seperti bisa itu, Ibu. diaudit, bisa Iya. diakses umum juga. Bisa Ibu. Oh iya. Jadi demikian sobat mantap, ternyata ya bagaimana usaha dari Kementerian Agama dalam hal ini penyelenggara zakat dan wakaf untuk bisa membantu masyarakat transparansi di dalam pengelolaan zakat. Terus Ibu. Monggo dilanjut Ya, ya. baik Ibu. Untuk yang tadi ada kelima, ketiga, sekarang keempat Bu. Yang keempat ini optimalisasi produktivitas dan dampak sosial. Di sini moderasi beragama mendorong pengelolaan zakat dan wakaf yang tidak hanya bersifat konsumtif Bu. Jadi ibaratnya konsumtif itu Zakat produktif. leres, Oh, tidak iya. yang konsumtif langsung diberikan Betul. selesai gitu. Enggak Iya. Ibu, itu tapi harus yang produktif. Mm-mm. Sebagai contoh Ibu, ini yang real yang akan kita jalankan dalam Iya. bulan-bulan ini, Ke depan, mungkin bulan ya. depan ini sudah diusulkan satu KUA Bu yang ada di Purworejo, pemberdayaan ekonomi umat. Itu KUA Kutarjo Ibu. Oh iya iya iya, Ya. betul betul. Dia dapat usulan dari provinsi, kita diusulkan dari provinsi untuk memberikan istilahnya 15 penerima manfaat Ibu. 50 juta kayaknya ya. Leres. Waduh, luar biasa ini kawan Wah. Rajo. Ini menjadi pesertaan barangkali nanti kalau berhasil mudah-mudahan kawan lain dapat ini nanti. Siap ya. Ibu. Lah, ini memang yang dijatah itu dari provinsi itu kemarin itu memang jatah Satu aja. KUA Kutarjo. Sedangkan satu lagi ada Ibu nominal sama Ibu KUA, tapi untuk KUA nanti yang backup Basnas Kabupaten Ibu. Itu atas perintah dari Pak belum ada ketentuan di mana kawan mana. Kalau kelihatannya kalau yang dari Basnas sudah ketentuan kemarin sempat staf pimpinan sudah berbicara, keretanya arahnya dilarikan ke Bruno Bu. Wow. Ke KUA Bruno. Silakan kita belajar memberdayakan zakat untuk karena kita juga ya Pak, saya dan teman-teman penyuluh itu bisa mendampingi zakat produktif juga dari Basnas Provinsi. Itu per orang dapat 3 juta dan satu penyuluh mendampingi 5 mustahik. Dan tahun ini kita dapat 20 pendamping. Artinya 20 kali 5 100 mustahik. Iya, gitu. Siap. Lanjut, masih ada. Baik, kita masuk yang tadi keempat sudah. Sekarang yang kelima. Ya, ini yang kelima itu salah satu moderasi beragama di zakat wakaf. Itu bertujuan satu yaitu pencegahan radikalisme dan ekstremisme Ibu. Dengan memastikan pengelolaan zakat wakaf yang transparan, akuntabel dan
inklusif, Mhm. moderasi beragama turut berperan ataupun berkontribusi dalam penyalahgunaan dana, Ibu. Ini penting karena tadi saya katakan, kalau tadi UPZ, LAS ataupun Basnas memberikan bantuannya dan bisa diaudit secara transparan, Transparan, ya. maka insya Allah yang namanya radikalisme, ekstremisme tidak akan bisa tersentuh. Jadi LAS dari organisasi apapun, apalagi kemudian atau UPZ, apalagi Basnas, tidak mungkin dimanfaatkan oleh kelompok tertentu Betul, untuk mengembangkan radikalisme. betul. Kalau Transparan. Iya. Tapi kalau tidak transparan bisa saja Ibu itu Ya. terjadi, Bu. Makanya jangan khawatir Sobat Mantap kalau kita ingin menyalurkan zakat kita ke lembaga-lembaga tadi, baik Basnas, LAS atau apapun yang memang sudah diaudit, sudah dipercaya oleh masyarakat, sudah transparan, tidak akan dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu yang kadang-kadang meresahkan kita mengembangkan radikalisme. Betul, begitu. Ibu. Ya, Jadi oke. Jadi istilahnya dengan adanya prinsip moderasi beragama dalam pengelolaan zakat wakaf ini, kita dapat memastikan bahwa kedua instrumen ekonomi syariah ini benar-benar berfungsi sebagai pilar kesejahteraan sosial dan sarana untuk memperkuat persatuan bangsa. Wah, kalau saya itu penting, kalau Ibu. bicara tentang zakat itu sebenarnya potensi luar biasa. Negara Betul. kita mayoritas Muslim. Ya kan? Makasih, Bu. Kalau sepertiga dianggap miskin, ya kan, sebagai mustahik, maka 2/3-nya adalah muzaki. Nah, ini 2/3 ini yang kita kembangkan dengan baik supaya tidak harus dengan berbagai macam program pemerintah, tapi dari zakat ini saja bisa betul-betul mengembangkan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Makanya kan salah satunya juga Ibu, yang zakat ini kan juga salah satu nawacitanya Presiden Prabowo yang sekarang. Makanya harus dimaksimalkan. Harus dimaksimalkan. Baik. Iya, waduh, ini saya bisa nggak selesai ini cerita. Baik, sekarang yang terakhir Pak Wahyu. Bagaimana Pak Wahyu dengan tadi yang sudah disampaikan, kemudian punya harapan apa masyarakat bisa lebih baik dengan adanya program moderasi beragama di zakat dan wakaf ini? Baik, Ibu. Harapan saya yang pertama yaitu Ibu bisa meningkatnya literasi dan partisipasi masyarakat dalam zakat dan wakaf sebagai sarana ekonomi dan penguatan nilai toleran moderat, Ibu. Itu penting, Ibu. Itu penting. Terus yang kedua, memperkuat kolaborasi antara stakeholder seperti Basnas, BWI, Ormas Irsam untuk sinergi program berbasis zakat wakaf itu. Baik. Karena tadi potensinya besar sekali ya Sobat Mantap. Saya itu kadang-kadang gemes sih. Sama Ibu. Sama Pak Wahyu. Lanjut Pak Wahyu. Yang berikutnya yaitu menggunakan zakat dan wakaf sebagai instrumen moderasi beragama yang dapat mendorong harmonisasi sosial dan ekonomi umat. Itu Ibu salah satu harapan saya. Pak Wahyu itu punya harapan yang luar biasa. Mudah-mudahan bisa tercapai semuanya Pak. Amin, Ibu. Mungkin walaupun ini adalah program dari zakat dan wakaf, tapi kita sebagai keluarga besar Kementerian Agama ikut mensukseskan itu semua. Salah satu yang saya ingat itu, kalau menjadi pegawai kantor Kementerian Agama itu pasti wajib zakatnya itu 2,5%. Tapi alhamdulillah kalau nggak salah mulai tahun kemarin itu di pemerintah daerah juga sudah seperti itu kayaknya ya. Saya dapat cerita dari Basnas seperti itu. Nah, kalau dulu-dulu kan belum. Dulu-dulu masih pergolongan gitu. Sekarang udah mulai persen dan 2,5%. Dan untuk di Purworejo sendiri yang memang Bu, untuk pengelolaan zakat UPZ Kemenak itu yang terbaik masih Bu. Itu nomor 1 untuk di Kabupaten Purworejo. Ya haruslah kita contoh. Walaupun agak-agak bukan sombong, tapi kan karena kita ada di lembaga yang berkaitan dengan agama ya, dan ini adalah pengawalan agama, maka kita memang harus menjadi contoh. Tapi alhamdulillah sekali saat ini kita bisa merasakan bagaimana Basnas
temuan UPZ dulu mencakup sampai ke desa-desa kegiatan bupati itu semua. Siap. Kan kalau yang non budgeter dari Basnas. J. Oke. Mungkin satu Ibu. Ada lagi baik enggak Itu sebelum saya akan kembali ke tadi Ibu. Mohon Oh, iya? maaf untuk yang wakaf Ibu. baik. Itu nanti mungkin bisa lewat podcast ini mungkin bisa masyarakat bisa lebih paham lagi bahwa yang tadi yang saya sampaikan untuk wakaf itu ada program 0 rupiah. 0 Itu rupiah. benar-benar mohon untuk bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin Semaksimal. bagi masyarakat yang ingin berwakaf dan status tanahnya masih hak milik. Itu bisa dengan disara tadi dipecah 2, satu untuk wakafnya, yang satunya nanti keluar sertifikat masih hak milik nama YBS tadi umpamanya kayak Bu Yulfah tadi itu dengan biaya 0. Itu pun hanya tinggal nyun sewu bagi ibu ataupun yang pengen mewakafkan tinggal laporan aja ke KUA, nanti dari KUA kepala KUA mengeluarkan surat keterangan yang sudah diakui di BPN seluruh Provinsi Jawa Tengah. Karena ini program khusus Provinsi Jawa Tengah. Laras Ibu, ini program ini masih khusus di Jawa Tengah Ibu. Kita pilot project ini Sobat Mantap, maka mari kita manfaatkan. Kalau ada pengurusan tanah wakaf apapun, baik itu pecahan maupun langsung, ini kita 0 rupiah Sobat Mantap. Tapi jangan dimanfaatkan ya Bu. Jangan cara- dimanfaatkan. Maksudnya? Dalam artian jangan dimanfaatkan itu gini Bu. Bisa aja umpamanya kayak Bu Yulfa mau pecah, punya tanah mau dipecah, satu untuk putra nomor 1, yang satu untuk putra nomor 2. Karena ibu punya kedekatan dengan kepala KUA umpamanya, nah ibu, Mas aku gawe ke surat keterangan Mas ben aku so pecah ben biaya 0. Itu tidak bisa Ibu. Seperti itu tidak bisa Ibu. Nggak boleh ya Sobat Jangan, Mantap ya. walaupun Jangan ini. punya kedekatan umpamanya kepala KUA-nya sendiri juga nggak bisa Ibu Nggak bisa. itu. Ya betul. Jadi ini khusus pokoknya semua berkaitan dengan wakaf. Tidak dengan wakaf tidak ada 0 rupiah. Iya, ngoten. Baik Sobat Mantap, saya kira ini terlalu banyak ini kita ngobrol. Kalau mengikuti keinginan hati sebenarnya masih banyak yang ingin saya obrolkan bersama. Tapi setidaknya ini info awal bagi Sobat Mantap semua supaya kita bisa tahu bagaimana pengelolaan zakat dan wakaf yang ada di Kemenang. Kalau memang ada sesuatu yang mau ditanyakan kembali, silakan langsung menghubungi, bisa melayani ya di kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo, terutama bidang atau penyelenggara zakat dan wakaf. Saya kira cukup ini dulu Bapak Ibu. Terima kasih waktunya, terima kasih informasinya. Bermanfaat sekali untuk kita. Ada kekurangannya, kami berdua mohon maaf ya. Seterusnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Home. Namo Buddhaya, salam kebajikan, berkah dalam. Rahayu. Sobat Mantap, sampai bertemu kembali di podcast Lantai Surga Kemenak Purworejo selanjutnya. Jangan lupa pantau terus kanal media sosial Kemenak Purworejo. Like, komen, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Segala puji bagi Tuhan semesta alam, kita negeri berlian, ciptakan damai anti kekerasan, warna dan indah perbedaan, taat konstitusi dan toleransi, saling menerima